إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk, yang sesuai dengan pedoman yang telah Allah turunkan sendiri melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh, adalah ikutan kita, adalah orang yang telah ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan di hadapan kita. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti selain dia. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana kemudian dia akan meninggal. Apakah di darat, apakah di lautan, apakah di air, atau mungkin di udara, apakah di kampung ini atau di kampung sana. Tidak ada orang yang mengetahui, satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Musibah demi musibah, cobaan demi cobaan kita dengarkan, kita lihat, kita baca, kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana negeri ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa waktu dekat ini kita dengarkan berapa kapal yang karam, tenggelam, dan itu semuanya adalah musibah yang kita umat Islam, orang-orang yang beriman, harus mengambil pelajaran, harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, hari ini kita membaca, hari ini kita melihat dan menyaksikan, mungkin esok hari kita yang akan mengalaminya. Musibah adalah sesuatu yang harus dan lazim, yang akan menimpa setiap manusia, setiap jiwa, dan tidak ada yang bisa menghindar dari musibah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi musibah bagi seorang mukmin itu adalah ujian. Dengan musibah seorang beriman akan diangkat derajatnya. Dengan musibah orang yang beriman akan dihapuskan dosa-dosanya. Musibah adalah ujian. Musibah adalah obat
di mana obat ini adalah merupakan kebaikan. Kita ketika melihat orang-orang yang kita cintai, anak, istri, ibu, kedua orang tua, ketika mereka sakit, maka di tangan kita ada obat pahit, akan tetapi kita tetap akan meminumkannya karena cinta. Walillahil masalul a'la. Tidak ada perumpamaan yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ketika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya, maka dia akan memberikan musibah untuk menguji kesabarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inna 'izamal jaza' ma'izamil bala, bahwa besarnya pahala tergantung dari besarnya musibah. Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, dan sungguhnya Allah apabila mencintai kaum maka dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan ujian dan dengan musibah tersebut, maka baginya ridha, akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa man sakhita falahu sukht, kan tetapi siapa yang murka dengan ujian tersebut, dengan musibah tersebut, maka baginya kemurkaan. Orang yang beriman melihat musibah adalah sesuatu yang sangat baik daripada Allah menyimpankan dirinya siksaan tersebut di akhirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza arada bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Sesungguhnya Allah kalau mencintai, kalau menginginkan kebaikan terhadap hambanya, maka akan mempercepat ukubah, siksaan baginya di dunia, bagi hamba tersebut di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarrah, akan tetapi apabila Allah menginginkan keburukan bagi hamba tersebut, maka Allah menundanya. Maksiat yang dia lakukan tidak diberikan ujian oleh Allah, tidak diberikan musibah oleh Allah, dibiarkan begitu saja, hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai dia ditimpakan musibah tersebut, siksaan tersebut pada hari kiamat. Musibah bagi orang yang beriman adalah ladang yang besar, adalah pahala yang besar apabila dia bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sangat menakjubkan perkara orang yang beriman, semua perkaranya, semua urusannya adalah baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kebaikan, maka dia bersyukur, dan itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra sabar, akan tetapi ketika dia mendapatkan keburukan, ditimpakan musibah, maka kemudian dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk dirinya. Musibah adalah merupakan sesuatu yang akan membuat orang yang beriman ini tunduk, patuh, merendahkan diri, membuang semua keangkuhan, kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang sombong, ditimpakan musibah, maka kemudian dia tunduk, patuh, merendahkan diri bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia raih selama ini, itu tidak ada apa-apanya jika seandainya Allah menginginkan itu hilang. Allah berkata hilang, hilang. Allah berkata terbakar, terbakar. Allah berkata menginginkan dia musnah, musnah. Tanpa orang memperkirakan, tanpa orang pernah membayangkan bahwa sesuatu yang dia miliki, bahwa sesuatu yang dia cintai akan hilang, sirnah begitu cepat. Jamaah Jumat
yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman melihat musibah berbeda dengan orang-orang yang kufur. Maka kita orang-orang beriman ini, ketika kita ditimpakan musibah, kematian adalah musibah, bencana alam adalah musibah, banjir, longsor, gempa bumi, kapal yang tenggelam, angin yang kencang, itu semuanya adalah ujian. Apakah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan semakin kufur dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini harusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah itu lebih baik daripada nikmat versi kita, daripada rezeki, daripada harta dan kekayaan yang membuat kita lalai. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, musibatun tuqbiluk biha 'ala Allah, musibah yang menyebabkan engkau berpaling dari kelalaian menuju Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau lalai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sufyan bahwa ma yakrahul 'abdu khairul lahu mimma yuhib. Sesuatu yang kadang dibenci oleh seorang hamba, ternyata itu lebih baik daripada apa yang dia cintai. Kenapa? Lianna ma yakrahuhu, karena sesuatu yang dia cintai yahijuhu du'a, menyebabkan dia senantiasa berdoa kepada Allah. Lihat orang yang ditimpakan musibah, lihat orang yang diberikan sakit, lihat orang yang diuji, dia senantiasa mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, salat sunnahnya dia kerjakan. Dia bangun di sepertiga malam, berdoa kepada Allah. Hadis-hadis, nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya, cepat dia cerna, cepat dia amalkan. Itu karena musibah yang menimpanya. Akan tetapi nikmat yang diberikan itu kebanyakan melalaikan. Maka di hari kemudian kita akan melihat bagaimana musibah ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat. Sebaliknya, bagaimana nikmat ini kita akan lihat di akhirat adalah hari-hari di mana kita banyak lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah bukan kita minta, akan tetapi musibah adalah sesuatu yang harus kita pahami, harus kita ilmui, agar semua yang kita alami dari ujian ini tidak ada lain kecuali menyebabkan derajat kita diangkat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita alami tidak ada lain kecuali membawa berkah, membawa nikmat, membawa pahala, membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.